kebetulan sudah hadir juga beberapa narasumber gitu ya, kepada Bapak Insinyur Sunarno, terima kasih, Ibu Anita, dan beberapa narasumber yang masih dalam perjalanan. Saya tidak akan berpanjang lebar, silahkan menikmati gitu ya film dokumenter yang luar biasa ini gitu ya, menjadi salah satu bahan refleksi bagi kita semua gitu ya, karena sebenarnya isu ini adalah isu yang banyak beredar di masyarakat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Fani gitu ya. Beliau seorang sutradara juga gitu ya, film-film dokumenter. Selamat datang. Nanti beliau juga bisa memberikan opininya, pendapatnya gitu ya terhadap film ini. Mungkin itu sedikit dari saya. Sekali lagi terima kasih. Ini kita memang nonton bersama gitu ya, sekaligus diskusi film dokumenter yang memang mengangkat isu tentang kenaikan cukai gitu ya. Kenapa? Karena kenaikan cukai itu menjadi isu yang pro dan kontra gitu ya, dan banyak yang kontranya ketika memang ada kenaikan cukai. Nah, film ini sebenarnya menegaskan bahwa kenaikan cukai tidak akan berpengaruh gitu ya terhadap nasib petani, nasib pekerja. Itu yang ingin ditunjukkan, yang selama ini banyak misinformasi yang keliru gitu ya. Nah, salah satunya kalau kakak sendiri gitu ya, salah satunya kita mendukung ini karena kenaikan cukai yang diiringi dengan kenaikan harga rokok itu akan memberikan perlindungan pada anak-anak gitu ya. Kami punya data bahwa anak-anak merokok salah satunya karena rokok itu dapat dibeli dengan harga yang murah gitu ya. Jadi harapannya bagaimana anak-anak muda gitu ya. Tadi sudah muncul satu pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu? Itu adanya misinformasi gitu ya. Bagaimana anak-anak itu menjadi perokok pemula seperti itu. Dalam hal ini Yayasan Kakak bisa melakukan apa? Advokasi pada anak ya, lewat pesan memang, bagaimana? Ya, kalau advokasi tetap kita lakukan, salah satunya dalam bentuk kebijakan. Kita di Solo Raya melakukan advokasi untuk itu gitu ya. Salah satunya misalkan di Kota Solo. Advokasi kita salah satunya bagaimana gitu ya, informasi yang salah gitu ya, itu harus diminimalisir. Sebenarnya harusnya dilarang. Misalkan kayak iklan rokok yang benar-benar berada di dekat mereka, yang sebenarnya membuat image bahwa tadi ya sudah muncul rokok itu keren, rokok itu memudahkan mereka untuk cari inspirasi, rokok itu menjadi kreatif, gak punya persoalan. Itu sebenarnya informasi yang sangat salah gitu kan. Nah, hal itulah yang harus dijauhkan dari anak-anak. Makanya salah satunya di Kota Solo sekarang sudah ada pelarangan gitu ya di dalam perda reklame bahwa tidak boleh ada iklan reklame yang itu mendekati anak-anak seperti itu. Karena memang targetnya untuk anak-anak untuk menjadi perokok pemula itu. Oke. Yang lain? Ya, cukup. Bisa dijelaskan ke pemirsa? Ya, filmnya kita harus apapun itu harus melihat panggung depan dan panggung belakangnya. Selama ini kan yang dipertontonkan, yang kita dengarkan itu bahwasanya setiap kenaikan cukai petani dan buruh akan terdampak. Nah, film ini coba melihat potret yang sebenarnya seperti apa keadaan petani dan buruh. Ternyata seperti petani itu terkendala faktor cuaca, faktor tata niaga, bukan karena cukainya, tapi banyak sekali PR di tata niaga dan juga di cuaca. Kemudian di buruh masih banyak PR di hak-hak buruhnya, baik dari upah, jam kerja, dan juga jaminan hari tua. Nah, itu yang selama ini kabur dari didiskusikan, tapi sering sekali dikambing hitamkan adalah cukainya, padahal PR-nya bukan itu. Ini sudah rahasia umum bahwa bos-bos rokok atau perusahaan rokok itulah yang menikmati keuntungan dari cukai atau semacam perolehan dari rokok, industri rokok. Sementara dari petani sendiri terjadi semacam gap atau kesenjangan. Ini menurut panjenengan bisa dilakukan apa oleh baik pemerintah harus hadir atau tadi juga disebutkan upaya-upaya untuk semacam mengecilkan adanya disparitas atau ini yang kesenjangannya jauh sekali ya antara petani sampai ke bisnisnya. PR pertama itu ya mungkin alokasi cukainya ya, kan itu ada ratusan triliun, sementara hanya 2% dan itu dibagi lagi 50% untuk petaninya. Mungkin jika itu lebih ditingkatkan, jadi jangan hanya bangga dengan ratusan triliunnya yang kita nggak tahu kemana, coba dianggarkan yang lebih besar ke petaninya, sehingga mungkin petani bisa punya modal untuk bisa disertifikasi, punya pendidikan, edukasi yang lebih lagi untuk komoditas lain. Jadi sehingga tidak hanya bergantung ke satu komoditas saja, karena kalau hanya ke panen tembakau sekali panen ya setahun nggak makan gitu. Makanya dari film yang kita temukan itu banyak yang sampai menjual tanahnya, lalu dijual ke pemilik modal dan bekerja lagi di tanahnya sendiri yang sekarang bukan lagi tanah dia, dan itu banyak sekali terjadi. Oke lagi? Ya, sudah.
Oke, cukup. Terima kasih. Yang kita banyak sekali informasi-informasi gitu, data-data yang disajikan dengan menarik gitu. Jadi kemasannya itu kan sangat anak muda gitu ya. Presenternya dibikin adegan drama gitu ya, dibuat gitu. Mungkin kalau di dokumenter ini pendekatannya namanya creative documentary gitu ya, pendekatan kreatif. Jadi sama sekali nggak bosan mungkin ya dengan pemaparan, malah kita jadi tahu, saya juga jadi dapat informasi gitu, banyak informasi terkait tadi ya, industri tembakau itu seperti apa gitu, dan juga tadi tentang cukai yang memang kita juga baca-baca kan kadang selintas-selintas aja ya berita-berita itu pro kontra.